Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Urayan Sejarah kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah topik yang luar biasa penting dan jujur aja ini mungkin bakal ngerubah total cara pandang kalian dalam melihat dunia. Kita akan membedah sebuah fakta sejarah bahwa setiap sistem yang menindas setiap kezaliman di muka bumi ini itu sebenarnya udah lahir dengan tombol hancur otomatis di dalamnya. Sejarah udah berkali-kali ngebukti ini kalau tirani itu punya tanggal kedaluarsa. Pernah kepikiran gak sih? Gimana sebuah kekuatan raksasa bisa tiba-tiba runtuh gitu aja dalam sekejap? Buat teman-teman Genji, coba deh kita flashback ke sejarah di tanah Nusantara kita sendiri. Dulu, di mata uang Gulden Belanda, itu tersirat sebuah kesombongan yang benar-benar absolut. Mereka ngerasa Hindia Belanda ini permata katulistiwa yang gak akan pernah lepas dari tangan mereka. Mereka merasa tak terkalahkan. Tapi sejarah mencatat ironi yang luar biasa. Hegemoni penjajahan yang udah nyengkram erat selama 3 abad, luluh lantak hancur lebur beneran, cuma dalam hitungan hari aja di bulan Maret 1942. Gimana bisa? Karena sebuah kekuatan tirani yang kelihatan raksasa dari luar, nyatanya adalah tanda dimulainya kelemahan yang keropos dari dalam. Oke, ini peta perjalanan kita untuk uraian hari ini. Kita mulai dari batas waktu kezaliman, lanjut ke raksasa ekonomi yang tumbang, akhir dari armada global, penakluk keangkuhan, matriks kezaliman, dan terakhir soal gimana kita tetap punya ketenangan dalam perjuangan. Kita mulai ya. 1. Batas waktu kezaliman. Nah, konsep dasarnya gini, segala sesuatu di alam semesta ini tunduk pada sunnatullah atau hukum ketetapan ilahi. Sama persis kayak manusia, sistem politik itu punya batas waktu. Poin krusialnya ada di sini nih. Kadang pas kita ngelihat penguasa, konglomerat, kaum intelektual, sampai militer pada ngumpul bersatu buat menciptakan penindasan, logika kita mungkin mikir, wah gila sih mereka terlalu kuat buat dilawan. Tapi tahukah kalian? Data sejarah justru nunjukin kebalikannya. Perpaduan itu adalah puncak sekaligus tanda mutlak kalau keruntuhan mereka udah di depan mata. Kalau kezaliman itu dibiarin, dia bakal membusuk dari dalam. Karena sistem kehidupan dan alam semesta ini otomatis bekerja buat membongkar semua itu. 2. Raksasa ekonomi yang tumbang. Biar lebih kebayang, mari kita lihat bukti empirisnya. Kalau kalian mau cari institusi yang bisa disebut sebagai akar konglomerasi kejahatan di masa lalu, jawabannya pasti VOC. Bayangin aja, VOC di abad ke-17 dan 18 itu adalah perusahaan paling kaya dalam sejarah umat manusia. Mereka ini bukan sekedar bisnis biasa, tapi udah kayak negara di dalam negara. Punya tentara pribadi, nyetak duit sendiri, monopoli jalur laut Nusantara pakai kekerasan, sampai numpahin darah dan ikut campur urusan tahta kerajaan lokal. Tapi coba perhatiin sisi sebaliknya. Gimana cara mereka hancur? Apa karena diserang aliansi militer sedunia yang lebih gede? Enggak sama sekali. Hukum alam yang bekerja. VOC hancur oleh penyakit yang mereka ternak sendiri. Gaya hidup yang super mewah, keserakahan tanpa batas, dan korupsi yang udah jadi budaya. Mereka benar-benar hancur dari dalam. Dan sejarah pun mencatat, tepat di tahun 1799, perusahaan super raksasa ini resmi bangkrut. Para sejarawan sampai dengan sinis ngeplesetin singkatan VOC jadi Vergan onder korupsi, alias hancur karena korupsi. Tirani ekonomi ini mati tercekik oleh keserakahannya sendiri. 3. Akhir dari armada global. Terus gimana dengan kekuatan militer absolut yang ngerasa bisa seenaknya ngedikte nasib bangsa lain? Nah, ini dia salah satu plot twist sejarah Nusantara yang paling epik. Tahun 1293, Kublai Khan, penguasa kekaisaran Mongol yang wilayah kekuasaannya itu ngebentang dari Eropa sampai Asia, merasa terhina. Dan akhirnya ngirim armada raksasa, nggak main-main 1.000 kapal dan puluhan ribu prajurit buat menghukum Jawa. Di atas kertas, ini benar-benar kayak Daud ngelawan Goliat. Logikanya, Nusantara nggak punya peluang buat menang ngelawan raksasa yang baru aja naklukin dinasti Cina sama kekhalifahan Baghdad kan? Tapi coba cek lini masanya. Armada raksasa ini kelelahan luar biasa ngelewatin lautan asing. Raksasa global ini seketika hilang taringnya. Dan kecerdasan taktik lokal Raden Wijaya ngebaca celah ini. Beliau manfaatin kelewahan logistik musuh dan mukul mundur mereka lewat serangan balik yang mematikan. Fakta membuktikan, kekuatan tirani selalu tersandung oleh kompleksitas di tanah asing. Dan kejadian itu ngasih gambaran brilian kalau alam semesta pun bisa turun tangan jadi eksekutor. Di belahan dunia yang lain, sekitar tahun 1588, Raja Philip II dari Spanyol ngirim The Invincible Armada, 130 kapal perang raksasa buat naklukin Inggris yang waktu itu secara militer jauh lebih lemah. Terus apa yang terjadi? Bukan teknologi canggih Inggris yang hancurin mereka. Waktu armada Spanyol kepaksa mutar lewat jalur utara, disitulah tangan yang maha kuasa mulai bekerja. Badai utara yang luar biasa dahsyat menghantam ngancurin kapal-kapal raksasa kebanggaan Spanyol itu sampai berkeping-keping di bebatuan karang.
Kutipan terkenal dari Ratu Elizabeth I ini benar-benar ngerangkum semuanya. Mau manusia sesombong apapun bikin rencana pakai armada bajanya, ujung-ujungnya badai selalu tunduk sama perintah penciptanya. 4. Penakluk keangkuhan. Sekarang kita beralih ngebedah sosok-sosok tiran absolut yang saking sombongnya sampai mengklaim punya kekuatan layaknya Tuhan. Andai kezaliman dibiarkan terus berjalan, dia pasti bakal nemuin batas waktunya. Dan seringkali lewat cara yang bikin kesombongan itu sendiri kelihatan super remeh. Ingat kisah Korun? Simbol tirani kekayaan absolut. Dia nggak dijatuhkan sama revolusi massa loh, dia justru ditelan habis dalam peristiwa khusuf. Bumi terbelah dan nelan dia hidup-hidup bareng semua harta yang setiap hari dia injak dengan penuh keangkuhan. Terus ada lagi Raja Namrud, tirani politik absolut yang ngaku-ngaku bisa nentuin hidup matinya manusia. Apa dia mati secara heroik di medan perang? Nggak sama sekali. Dia justru dihinakan, tersiksa bertahun-tahun, dan mati cuma gara-gara salah satu makhluk paling remeh di bumi. Seekor nyamuk kecil yang masuk rongga hidungnya. Bayangin, makhluk sekecil nyamuk bisa naklukin kesombongan yang setinggi gulung. 5. Matriks kezaliman. Oke, coba kita selami data historis tadi lebih dalam. Dari semua contoh tadi, sistem yang self-destructive ini ternyata punya pola berulang yang bisa kita masukin ke matriks ini. Kalau profilnya tirani kapital kayak VOC atau Korun, puncaknya pasti monopoli absolut. Tapi instrumen autodestruknya adalah korupsi internal dan hukum alam. Hasilnya, kebangkrutan total. Nah, kalau tirani militer yang merasa paling superior, kelemahan mereka justru selalu muncul dari hal-hal makro, kayak kesalahan logistik atau anomali cuaca, berakhir hancur di tanah orang. Sementara, tirani politik yang bertingkah layaknya Tuhan, selalu kandas di tangan ketetapan waktu atau diselesaikan oleh makhluk-makhluk mikroskopis, mati dalam keadaan yang paling gak berdaya. Polanya jelas kan? Setiap kezaliman memproduksi senjatanya sendiri yang pada akhirnya akan membunuh mereka. Nah, sampai di sini mungkin muncul pertanyaan terbesar dari kalian, teman-teman Gen Z yang kritis. Kalau emang Tuhan bisa ngehancurin kezoliman sekejap mata, kok penindasan di dunia kita sekarang masih banyak banget? Kenapa mereka belum hancur juga? Jawabannya ada pada satu konsep penting, istidraj. Ini adalah konsep tentang penundaan. Kezoliman belum hancur itu sama sekali bukan berarti Tuhan merestuinya. Kelonggaran waktu ini justru ngasih ruang ujian, sengaja dibiarkan buat ngelihat gimana respons dan sikap terbaik dari kita, orang-orang yang beriman. 6. Ketenangan dalam perjuangan. Jadi, gimana dong cara kita ngerespon grand design sejarah ini dalam keseharian kita sekarang? Disinilah tugas sejati kita dimulai. Pertama, tentramkan diri kalian. Tetap tenang, sekuat apapun penindasan merajalela hari ini, kita tahu pasti kehancurannya cuma nunggu waktu. Kedua, perkuat iman dan bertakwalah. Sekalian siapin diri kalian secara taktis dan cerdas. Ketiga, dan ini yang paling esensial, tetap konsisten ngelakuin amar ma'ruf nahi mungkar. Ajak orang ke jalan yang benar dan cegah keburukan. Tugas kita itu bukan jadi panitia yang megang jadwal kapan sebuah rezim tirani bakal runtuh. Tugas kita adalah terus bergerak konsisten di atas kebenaran, sementara alam semesta dan hukum ilahi ngeproses kezaliman itu masuk ke liang kuburnya sendiri. Dan ini membawa kita ke kesimpulan akhir hari ini. Sebuah pertanyaan yang pengen banget saya tinggalin buat kalian renungkan. Kezaliman di luar sana itu sebenarnya lagi sibuk ngitung mundur waktu kehancurannya sendiri. Pertanyaannya sekarang, pas detik itu tiba dan sistemnya benar-benar runtuh, apakah kalian udah mastiin kalau kalian lagi berdiri di sisi sejarah yang benar? Jadikan masa lalu sebagai kompas buat nentuin langkah masa depan kalian ya. Terima kasih banyak udah ngikutin uraian sejarah kita kali ini. Tetaplah teguh dan teruslah kritis membaca zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.